Malam ke-11. Saharajat melanjutkan ceritanya. Sambil tertawa, gadis itu berkata kepada para lelaki yang terikat itu, "Sekarang ceritakan padaku siapa sebenarnya kalian. Karena hidup kalian tinggal sebentar lagi. Jika kalian bukanlah seorang tokoh atau seorang pembesar di kalangan masyarakat, maka aku akan mempercepat hukuman kalian." Seketika Khalifah Harun ar-Rasyid langsung berkata, "Sialan kau Ja'far, beritahu gadis ini siapa kita sebenarnya, agar dia tidak membunuh kita." Dengan tenang Ja'far menjawab, "Hal itu memang menjadi hak kita, Baginda." Mendengar jawaban yang tenang itu, Khalifah pun naik pitam. Baginda berkata, "Tak pantas kau bergurau pada saat-saat genting seperti ini. Berguraulah pada waktunya." Si gadis melayangkan pandangannya ke arah 3 orang gelandangan dan berkata, "Apakah kalian bertiga bersaudara?" Mereka menjawab, "Tidak. Demi Allah, kami tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan kami hanyalah 3 orang fakir. Kami bertiga berasal dari negeri yang berbeda. Nona pasti akan takjub jika Nona mau mendengarkan kisah perjalanan kami." "Baiklah," ujar si gadis. "Tiap-tiap kalian harus menceritakan kisah hidup masing-masing, lengkap dengan penyebab mengapa kalian bisa sampai ke rumah kami ini. Setelah itu, kalian persilahkan mengusap kepala kalian dan kubebaskan kalian pergi." Laki-laki yang pertama maju adalah si kuli. Dia berkata, "Aku adalah seorang kuli panggul yang datang ke sini karena diajak oleh saudaramu itu. Dialah orang yang membawaku kemari, sehingga terjadilah semua yang kualami 2 hari ini. Sekian ceritaku." Si gadis berkata, "Usaplah kepalamu dan pergilah." Namun si kuli menolak, "Tidak, aku akan tetap di sini untuk mendengarkan kisah dari ke-6 orang ini." Setelah itu majulah gelandangan pertama. Dia berkata, "Nona, kisah tentang penyebab mengapa aku mencukur habis jenggotku serta mataku yang buta sebelah sangatlah panjang. Namun aku akan menceritakannya dengan singkat kepadamu." Gelandangan pertama itu memulai ceritanya. "Dahulu ayahku adalah seorang raja. Dia memiliki seorang saudara yang juga menjadi raja di negeri lain. Kebetulan aku dilahirkan pada hari yang sama dengan hari kelahiran putra pamanku itu. Tahun demi tahun berlalu, kami pun tumbuh dewasa. Pada suatu saat, aku mengunjungi pamanku dan tinggal di istananya selama beberapa bulan. Sepupuku sangat menghormatiku. Biasanya dia akan menyajikan kambing dan minuman untukku. Pada suatu hari, aku menemui sepupuku untuk minum-minum. Saat itu sepupuku berkata, 'Wahai sepupuku, aku memiliki sebuah keperluan yang sangat penting denganmu. Kuminta engkau tidak bersikap antipati atas apa yang akan kulakukan.' Aku pun menjawab, 'Tentu sepupuku.' Maka sepupuku itu pun meminta aku bersumpah. Beberapa saat dia meninggalkanku dan kembali bersama seorang perempuan yang berdandan dan memakai wewangian. Tampak pula bahwa perempuan itu memakai perhiasan yang mahal harganya. Sepupuku itu berkata padaku, 'Bawalah perempuan ini. Lalu pergilah ke pemakaman.' Dia lalu menuturkan ciri-ciri pemakaman yang harus kudatangi dan kemudian berkata, 'Masuklah bersamanya ke sebuah kuburan dan tunggulah aku di sana.' Ketika mendengar permintaannya itu, aku tak dapat berbuat apa-apa. Bahkan aku pun tak sanggup menanggapi permintaannya itu karena aku memang telah berjanji sebelumnya. Maka aku pun pergi bersama perempuan itu untuk mendatangi kuburan yang dimaksud. Setelah beberapa saat kemudian, aku menunggu sepupuku datang. Dia membawa sebuah cangkir berisi air dan sebuah kantung berisi kapur dan kapak.
Sepupuku mengambil kapak dan mendekati salah satu kuburan. Tiba-tiba dihantamkannya kampak itu kuat-kuat hingga bebatuan di kuburan itu hancur. Dengan menggunakan kampak yang sama, sepupuku itu kemudian melubangi kuburan itu sampai nampak sebuah ruangan sempit di bawah tanah. Tampak di bawah ruangan itu sebuah tangga. Sepupuku kemudian memberi isyarat kepada si perempuan seraya berkata, "Turunlah ke bawah." Maka perempuan itu pun masuk ke ruangan sempit itu dan menuruni tangganya. Kemudian sepupuku berkata padaku, "Hai sepupuku, selesaikanlah perbuatan baikmu itu. Jika aku sudah masuk ke dalam lubang itu, tutuplah lubang itu dan timbunlah dengan tanah seperti sedia kala. Campurkanlah kapur ini dengan air yang kubawa ini, dan kemudian catlah batu-batu di sekeliling kuburan ini, agar orang tidak mengetahui bahwa kuburan ini baru dibongkar. Aku akan tinggal di dalamnya selama 1 tahun untuk mengerjakan sesuatu hal yang Allah yang mengetahuinya. Inilah permintaanku padamu." Setelah berkata demikian, sepupuku itu menuruni tangga dan hilang dari pandanganku. Aku pun segera menimbun lubang itu dan kukerjakan semua yang diminta oleh sepupuku itu hingga kuburan itu kembali seperti keadaannya semula. Setelah menyelesaikan semua itu, aku kembali ke istana pamanku. Ternyata beliau sedang pergi berburu. Aku pun langsung tidur. Pada pagi harinya, aku masih mengingat kejadian yang kulalui semalam bersama sepupuku. Sungguh aku amat menyesal atas tindakan yang kulakukan terhadapnya. Pagi tiba sebentar lagi. Kisah yang sedang dituturkan oleh Syahrajat pun terhenti.